saya mengucapkan selamat bergabung buat setiap Bapak Mama jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah bersama kami Aperon Ministry, yang baru pertama kali bergabung juga, Shalom, dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung atau ibadah online di page Facebook saya. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah Kebangkitan Yesus Membawa Pemulihan. Sama-sama kita katakan ini, kebangkitan Yesus membawa pemulihan. Katakan di kanan kiri saudara, Tuhan Yesus ingin memulihkan. Engkau bilang begitu. Biar di samping anak masih 5 tahun, kita bilang juga Tuhan akan memulihkan engkau. Haleluya. Karena memang setiap kita perlu pemulihan. Amin. Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Dan saudara, kita masih ada di minggu-minggu di mana kita bersyukur kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini satu paket. Minggu kemarin atau Jumat yang lalu kita merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus mati untuk menggantikan saya dan saudara. Dan kematian Yesus itu tidak selama-lamanya. Amin. Yesus tidak mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus mati, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mati untuk menggantikan kita, mengampuni dosa-dosa dan salah kita. Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Dia bangkit membuktikan bahwa kuasanya terlebih besar daripada maut. Semua kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ada dua hal saja, dua hal yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Saudara bisa perhatikan nanti di PowerPoint di depan ini. Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Tuhan ingin membawa pemulihan, mengerjakan pemulihan. Nah, pemulihan seperti apa yang Tuhan ingin kerjakan? Yang pertama, kebangkitan Yesus memulihkan kehidupan kita. Yang pertama, setiap hati-hati yang tidak percaya, Tuhan ingin teguhkan agar kita menjadi percaya penuh kepadanya. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Setiap hati yang tidak percaya diteguhkan agar kita bisa percaya penuh kepadanya. Pertanyaannya, kenapa hati kita harus dipulihkan? Bapak Ibu Saudara jangan lupa ini. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ingat bahwa hati kita adalah sumber dari segala sesuatu. Kehidupan kita ditentukan oleh hati kita, kualitas hati kita. Dan murid-murid hari-hari itu 3,5 tahun perjalanan mereka dengan Yesus, pengiringan mereka dengan Yesus, seakan-akan sirna, habis, tidak ada sisa. Karena mereka lihat Yesus mati di kayu salib. Dan kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan hari ini. Bagaimana murid-murid yang tidak percaya, unbelief, orang-orang percaya, orang-orang atau murid-murid Yesus yang seharusnya percaya pada Tuhan, tetapi mereka kehilangan kepercayaan. Seperti apa keadaan murid-murid? Mereka bingung, mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini bisa terlihat dari perbuatan mereka. Masih ingat waktu ibadah kebangkitan hari Minggu kemarin? Saya sampaikan ini. Bahkan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, mereka pergi ke kubur bukan untuk menyambut Yesus bangkit. Buat apa mereka pergi ke kubur? Mereka ke kubur untuk meminyaki mayat Yesus. Sesudah Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan, baru dia kembali. Dia sampaikan pada Petrus dan Yohanes baru datang. Ini inner circle-nya Tuhan. Lalu baru Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ini. Yang pertama, di dalam Yohanes 20 ayat 10 sampai ayat 11,
Saya mau kita baca dari ayat 10. Kalau di Alkitab kita ini di perikop sebelumnya. Iya kan? Kalau di ayat 11 itu sudah perikop Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Tapi saya mau kita baca dari ayat 10 terlebih dahulu. Karena ini masih berhubungan. Yohanes 20 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sesudah Petrus dan Yohanes datang ke kubur dan kita tahu akhirnya mereka percaya, mereka pulang lagi. Mereka langsung pulang ke rumah. Tetapi di ayat 11 mencatat seperti ini. Maria buat apa? Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Pertanyaannya, kenapa Maria menangis? Kenapa Maria Magdalena menangis? Dia berdiri di dekat kubur dan menangis. Saya percaya yang pertama, karena Maria Magdalena mengasihi Tuhan Yesus. Karena dia cinta Tuhan, dia ingat betul siapa sebelumnya, dia dulu dirasuki 7 roh jahat. Berapa roh jahat? 7 roh jahat. Lalu Tuhan bebaskan, Tuhan selamatkan. Sekarang Tuhan yang ada pikirannya apa? Tuhan sudah diambil orang. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Maria Magdalena menangis karena dia sangat mengasihi Yesus. Yang kedua, kenapa dia menangis? Maria Magdalena menangis karena dia tidak mengerti perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan pada mereka. Sama-sama katakan, Maria tidak mengerti. Maria Magdalena tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Saudara, saya sudah sampaikan hari Minggu kemarin. Yesus sebelumnya sudah sampaikan pada murid-murid. Amin. Yesus sudah sampaikan. Anak manusia harus ditangkap, harus menderita, mati, hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi bagaimana respon murid-murid? Mereka dengar, kalau kita istilah sekarang, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mereka langsung lupakan. Kenapa mereka lupakan perkataan Yesus? Saudara, alasannya tentu jauh lebih dalam dari ini. Mereka lupa, mereka tidak ingat, karena mereka alasannya ini. Mereka belum percaya. Karena apa? Mereka belum percaya, mereka tidak percaya. Kalau Yesus bilang apa? Yesus katakan perkataan-perkataan Yesus pada mereka. Semua terjadi, pergi pancing ikan di danau, kamu akan dapat uang. Itu terjadi. Apalagi Yesus bilang, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, pada 10 orang kusta. 10 orang kusta sembuh, itu terjadi. Nah ini masalahnya kebangkitan dari antara orang mati. Ini mustahil bagi pikiran mereka dan mereka tidak percaya. Sama-sama katakan, mereka tidak mengerti karena mereka tidak percaya. Makanya waktu mereka ke kubur, Maria Magdalena ingin meminyaki mayat Yesus. Bahkan bukan hanya Maria Magdalena, kita tahu Petrus dan Yohanes pun waktu mereka sampai di kubur baru mereka percaya. Kita lihat ayatnya yang ke-8. Kembali Yohanes 20 ayat 8. Ada? Yohanes 20 ayat 8, saya bacakan. Maka masuklah juga murid yang lain. Murid yang lain ini adalah siapa? Yohanes, jangan lupa. Yohanes masuk, dia yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya, dan apa? Percaya. Yohanes pun baru percaya. Petrus pun baru sadar, oh Yesus bangkit. Tuhan sudah sampaikan ini berkali-kali, bukan hanya satu kali. Amin. Kalau hanya satu kali Tuhan sampaikan, lalu mereka lupa, itu wajar. Ini berkali-kali Yesus sampaikan, tapi mereka lupa. Dan akhirnya Maria menangis. Di dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan apa? Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Maria ingat perkataan Yesus, apakah seharusnya Maria menangis? Bagaimana? Kalau Maria tahu perkataan Yesus, apakah seharusnya Maria menangis? Tidak. Kenapa Maria menangis?
Waktu ditanya, kenapa engkau menangis? Maria bilang, Tuhanku telah diambil orang. Dan yang luar biasa, orang curi mayat. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ini, orang curi mayat Yesus. Mereka ambil mayat, kalau memang dicuri, mereka ambil, mereka buka semua kain kapannya dan gulung rap di kubur Yesus. Ini pencuri yang sangat rajin, betul kan? Pencuri terrajin, betul. Mereka ambil, mereka buka dulu kain kapan, lalu mereka taruh di situ. Maria menangis. Apa yang saya mau sampaikan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam, perhatikan ayat 13 dan ayat 15, ada di layar kita. Ayat 13 apa? Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini ayat 13. Ayat 15, apalagi ayat 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Dalam 2 ayat, apa 2 kalimat yang diulangi? Kalau kita perhatikan. Ayat sebelumnya, ayat 13, Ibu, mengapa engkau menangis? Malaikat yang katakan. Ibu, mengapa engkau menangis? Sekarang ayat 15, Yesus yang katakan, Ibu, mengapa engkau menangis? Ini 2 hal atau 2 pertanyaan yang sama, yang Tuhan, yang malaikat juga sampaikan kepada Maria. Ibu, mengapa engkau menangis? Saya percaya ini bukan hanya basa-basi, amin. Tapi ini juga mengandung nilai, pelajaran bagi saya dan saudara. Kenapa engkau menangis? Tidak dicatat di sini. Tapi tentu kalau Maria tahu, Maria ingat apa yang Yesus katakan, Maria tidak perlu menangis. Ibu, mengapa engkau menangis? Catat ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menangis. Jangan sampai kita patah hati. Jangan sampai kita stres, apalagi depresi, karena alasan yang salah. Amin. Memang stres, menangis, apalagi putus asa, depresi, itu kan tidak boleh. Orang percaya tidak boleh alami itu. Tapi kita tahu kalau mungkin hari ini pun kita putus asa, kita depresi, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tetapi tolonglah, jangan sampai kita menangisi hal-hal yang tidak perlu kita tangisi. Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersusah hati? Menangis karena pacar selingkuh dengan orang lain. Sudah cinta, sudah sayang, sudah nyaman, lalu ditinggal sama kayak itu lagu tuh. Ditinggal waktu sedang sayang-sayangnya. Halo nona-nona, bacain ayat. Mengapa kau menangis? Mengapa kita harus menangis? Ayo bangkit lagi, amin. Semangat lagi. Kita memang patah hati, kita memang hancur hati hari ini oleh karena perbuatan orang. Tapi kan kau sudah tahu, Maria sudah tahu, kau sudah tahu karakter pacarmu itu kan buruk. Kau sudah tahu beda agama, tidak mungkin kamu lanjut dengan dia sampai menikah. Kamu sudah tahu dari awal bagaimana kebiasaannya dia. Tidak apa-apa, wajar kalau kita bisa patah hati karena putus cinta. Atau ada di sini yang sedang alami, saya omong mungkin mengalirlah keluar sungai dari Yerusalem yang dari 2 bola mata kita. Ada? Soalnya begitu omong ini tiba-tiba semua serius. Itu beta. Kakak Domi aman ya? Aman. Ada yang patah hati, tapi ada juga yang pelaku utama buat orang patah hati. Kalau ada di sini bertobat. Bertobat dari PHP. Apalagi istilah sekarang, bertobat dari ghosting. Ada ghosting, ada soft ghosting. Ada di istilah itu kan. Saudara yang tanya apa itu ghosting? Itu adalah bangunan atau kamar yang biasa disewa oleh anak-anak kuliah. Apa? Oh itu kos, sorry bu. Salah. Nah ini. Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau terus menangisi suamimu? Pak Pendeta, beta pun suami ini. 11-12 di Lucifer.
parah betul. Beta mau doa puasa thanking, tumpang tangan, tumpang kaki tidak berubah. Jangan stres, jangan menangis Bu, memang berat. Tapi itu pilihanmu, amin. Belajar pikul salib, tetapi Tuhan bertanya, mengapa engkau menangis? Artinya jangan hanya kita tangisi persoalan kita, jangan hanya kita fokus pada masalah kita lalu stres, padahal sebenarnya kita tahu nih apa yang harus kita buat. Kalau kita introspeksi diri, ternyata akar masalahnya ada pada kita. Contohnya apa? Ibu-ibu kalau mau suami tidak selingkuh, supaya suami tidak lari, ibu-ibu coba introspeksi diri dulu. Dalam 1 minggu berapa kali engkau mandi? Introspeksi. Dalam 1 minggu berapa kali ganti baju? Introspeksi diri. Iya kan? Kita lihat. Jangan sampai akar masalahnya kita sudah tahu dan kita tidak mau perbaiki akar masalahnya, menangis terus. Sampai Tuhan datang kedua kali. Anda mau hubunganmu dengan suamimu baik, Anda mau hubunganmu dengan istrimu baik, mungkin engkau sakit hati, boleh menangis berdoa, tapi cepat-cepat introspeksi diri, amin. Uji kembali diri kita, apa yang kita perbuat, mungkin yang membuat masalah ini ada. Kalau sebagai istri, kita tahu apa kata firman Tuhan, istri-istri tunduk pada suami. Seperti jemaat kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Jadi dasar penundukan diri istri pada jemaat adalah penundukan diri jemaat pada Kristus. Yang ibu-ibu bilang amin. Yang calon-calon ibu-ibu bilang haleluya. Ini kan nanti jadi ibu-ibu toh. Kan nanti akan menikah juga. Walaupun belum tahu dengan siapa. Tidak apa-apa. Atau mungkin ada yang rencana tahun ini, coba angkat tangan. Yang tahun ini mau menikah? Belum ya. Masih dibawa dalam doa, masih digumuli. Siapapun mereka, jangan lupa 2 Korintus 6 ayat 14. Cari yang seimbang dan sepadan. Haleluya. Introspeksi diri kita. Mengapa engkau menangis? Coba lihat di kanan kiri, mengapa kau menangis? Bilang begitu. Kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau kita tahu apa kebenaran, kalau kita ingat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saya percaya boleh menangis. Tuhan juga berjanji kok bahwa Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Mazmur berapa? 34 ayat 19. Tidak ada di PowerPoint, tapi kalau kita baca di situ, Tuhan dekat dengan kita waktu kita patah hati. Yang berikut, bukan hanya Maria, Petrus, Yohanes yang tidak percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 24, kita akan skip, ada beberapa ayat, tapi saya akan bagikan apa yang menjadi esensinya. Apa yang menjadi inti untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kita. Yohanes 20 ayat 24, sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kalau dengar nama Thomas, apa yang muncul di pikiran kita? Tidak percaya. Baca ayat ini. Waktu Yesus menampakkan diri pertama kepada kelompok murid-muridnya, Thomas ada atau tidak? Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Jangan anggap enteng jam-jam ibadah. Amin. Jangan lewatkan satupun kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan bisa melawat kita, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita, Tuhan bisa menyembuhkan kita, mungkin di salah satu persekutuan yang kita ikuti. Thomas tidak ada di situ. Makanya di dalam Ibrani kita diingatkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Tapi kita harus semakin giat beribadah, bersekutu menjelang kedatangan Tuhan. Saya tahu bahwa memang ada beberapa anggota jemaat juga yang memang karena kesibukan, karena bekerja di luar jadi tidak bisa hadir. Nah ini kita maklumi, yang penting tetap berdoa, tetap andalkan Yesus. Kalau ada waktu, setiap ada kesempatan, ayo
setia ibadah. Sama-sama katakan, saya mau setia ibadah. Dan Thomas tidak percaya. Ayatnya yang ke-25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu sama-sama kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak percaya karena Thomas belum melihat bukti bahwa betul-betul Yesus itu ada. Bukti, aku harus lihat dulu bekas paku di tangannya, bekas luka di lambungnya dulu. Baru aku akan percaya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Respon alami kita sebagai manusia banyak kali ketika kita mendapatkan sebuah kabar baik adalah justru kita ragu. Tapi waktu kita dengar atau baca berita buruk, kabar buruk, kita cepat percaya. Kita cepat dipengaruhi oleh berita-berita, oleh kabar-kabar buruk. Petrus, Yohanes tidak percaya. Maria sempat tidak percaya. Thomas sekarang tidak percaya. Kalau kita lihat di Lukas 24, murid-murid juga, 2 orang murid yang menuju ke Emmaus, Kleopas dan temannya, percaya atau tidak? Tidak. Makanya Tuhan bilang begini, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk percaya. Jadi ini masalah dari murid-murid hari-hari itu. Tidak percaya pada Tuhan. Mungkin kita dengar ini lalu kita bilang, wih, murid-murid parah betul. Masa Sony percaya nih? Tuhan sudah nubuatkan, Tuhan sudah bilang, kenapa mereka tidak percaya? Murid-murid beda dengan beta. Halo, apakah hanya murid-murid yang tidak percaya? Ataukah kita juga masih kadang-kadang tidak percaya? Kita juga kadang-kadang lemah. Siapa di sini yang kadang imannya lemah? Coba angkat tangan, akui saja. Waktu masalah datang, kita tergoncang, kita lemah, coba angkat tangan. Semua yang tahu diri, ini kadang tidak percaya juga. Dampak dari ketidakpercayaan itu apa? Kalau kita tidak percaya, yang pertama kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena firman Tuhan katakan seperti ini, segala sesuatu yang tidak disertai iman adalah dosa. Yang kedua, kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan pernah bertumbuh dan menghasilkan buah. Sama-sama katakan, kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bertumbuh. Apa yang membuat kita hari-hari ini kurang percaya? Iman kita lemah kepada Tuhan. Coba renungkan ini. Oh, saya percaya kalau sebelum COVID 2019, 2018 ke belakangnya itu saya diberkati, itu bisnis lancar, itu semua target terpenuhi. Berkat-berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Tapi sekarang kan sudah pandemi. Dunia bergoncang, krisis di mana-mana. Harga-harga pada naik. Bagaimana mungkin Tuhan sanggup untuk memberkati keluarga saya? Bagaimana mungkin Tuhan sanggup untuk mencukupkan kebutuhan saya? Kita mulai ragu. Waktu kita berdoa, berapa lama kita berdoa, lalu belum dijawab oleh Tuhan, kita menjadi ragu, kita menjadi tidak percaya. Saya ingin berikan pada kita 2 hal atau 2 alasan kenapa kita bisa percaya pada Tuhan. Amin. Berapa yang mau tahu kenapa kita bisa percaya? Yang pertama apa? Kenapa hari ini kita bisa percaya pada Tuhan? Kenapa kita bisa beriman teguh pada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Katakan amin. Yesus katakan ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara, ingat ini.
Bisnis kita tidak ditentukan oleh kehebatan, kepintaran, skill, pengalaman kita. Amin. Pelayanan kita naik atau turunnya tidak ditentukan oleh bagaimana kehebatan kita, kepintaran kita, bukan. Tetapi segala sesuatu dalam hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu, kenapa kita takut? Hari ini mungkin sakit belum sembuh. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau? Amin. Dia pegang kendali. Karena itu mari kita dekati sang pemegang kendali itu. Jangan mau jadi Tuhan. Jangan mau kontrol segala sesuatu sendiri. Maksud saya seperti ini, jangan mau supaya kekhawatiran, ketakutan menguasai hati pikiran kita. Amin. Berikan pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita bisa percaya pada Tuhan? Karena apa? Karena firman-Nya pasti digenapi di dalam hidup kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya ini saudara. Sama-sama katakan, Tuhan sudah berfirman. Katakan, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Inilah tugasnya kita. Kita harus percaya. Tapi Pak Pendeta, saya belum melihat jalan di depan saya seperti apa. Tuhan kan katakan itu. Orang benar hidup bukan karena melihat. Tapi orang benar, saya dan saudara hidup karena kita percaya bahwa yang terbaik, yang luar biasa, hal-hal yang baik Tuhan sudah persiapkan bagi kita di hari-hari akan datang. Makanya kita ini kan disebut orang percaya. Bilang di kanan kiri saudara, kamu adalah orang percaya. Bilang begitu. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Kalau Dia berfirman, Dia akan menggenapi firman-Nya. Dia akan menggenapi janji-janjinya. Yesus berjanji, anak manusia akan mati, tapi pada hari yang ketiga, bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini terjadi atau tidak? Terjadi. Kalau Dia berjanji bahwa Dia sanggup menyembuhkan kita, kita percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Kalau Dia berjanji bahwa Dia akan memberkati kita, kita pasti akan diberkati. Bilang amin. Kalau Dia berjanji bahwa Dia akan memulihkan keluarga kita, Dia pasti akan memulihkan kita. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena saya secara pribadi juga menerima janji Tuhan, profesi pada tahun 2015. Ada hamba-hamba Tuhan dari Amerika yang datang, lalu mereka mendoakan saya bersama dengan istri. Salah satu yang saya dapat waktu mereka doakan, mereka sampaikan adalah ini. Tuhan akan membawa engkau ke banyak tempat. Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tahun 2015. Belum terjadi. Tapi saya mau pegang, saya mau percaya, saya mau belajar taat. Setia di dalam apa yang Tuhan berikan untuk saya kerjakan. Dan apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan menggenapi. Tuhan bawa keliling provinsi-provinsi di Indonesia mulai dari 2017, keliling NTT, 2018, 2019, sekarang lewat online, lewat Facebook, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena apa? Kalau Dia berjanji bagi kita, Dia berjanji Dia akan menggenapi. Kami pun bergumul waktu 2021 di akhir tahun untuk mengadakan ibadah onsite seperti ini, ibadah tatap muka. Saudara lihat, untuk buat ibadah seperti ini kan bukan bim salah bim, balik telapak tangan langsung kita ibadah, bukan. Harus ada tempat, harus ada fasilitas semua, alat musik, sound system. Amin. Kemudian walaupun sudah ada alat musik, suara fasilitas, terus musik main diri sendiri. Gitar bergerak, bertepuk di situ, mic menyanyi sendiri. Tidak. Harus ada pelayannya. Lalu pelayan sudah ada. Kita melayani khotbah buat kursi-kursi kosong di sini. Harus ada jiwa-jiwa.
Dan apa yang terjadi? Saya melihat waktu kita percaya, sama-sama katakan, waktu saya percaya. Waktu kita percaya, kita akan lihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ini kunci penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita adalah percaya. Ukuran kepercayaan kita akan menentukan besarnya mujizat dan perkara supranatural di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang begini dalam Yohanes 11. Yesus katakan bahwa jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah, kemenangan besar. Saat kita percaya pada Tuhan, meskipun jalan masih tertutup, kita akan lihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nothing is impossible. Sampai ada lagunya tuh kan. Nothing is impossible. Ya. Pas mau nyanyi di gereja, nothing is impossible. Lampu mati. Tidak bisa tampil LCD. Segala puji. Itu kejadian dulu tuh Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua secara cepat. Yang pertama tadi, Tuhan membawa pemulihan apa? Pemulihan apa dalam hidup kita? Hati yang tidak percaya diteguhkan untuk percaya penuh pada Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan pulihkan? Hati yang tawar. Tuhan ingin pulihkan untuk apa? Kembali mengasihi Yesus. Hati yang menjadi tawar untuk kembali mengasihi Yesus. Ini luar biasa. Dan Tuhan memang mau memulihkan murid-murid. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus ingin memulihkan. Waktu Maria Magdalena menangis di kubur Yesus, Tuhan tidak marah dia. Saudara bayangkan kalau Tuhan persis ketumpung om yang ada di Maulava. Bayangkan kalau Tuhan persis ketong sekarang. Begitu Maria Magdalena menangis, lu nih 27 Agustus 1995 beta bila apa cepat? Tuhan tuntut. Tuhan bisa marah. Kalau bila lapis lu nih, Tuhan tidak emosi saudara. Tuhan dengar. Amin. Tuhan mendengar. Karena Tuhan mau pulihkan Maria. Saya tanya, Yesus marah pada Thomas atau tidak? Waktu Thomas tidak percaya, Yesus tidak marah pada Thomas. Thomas minta tanda pun, Yesus datang kasih tunjuk. Saudara, kalau jadi Yesus, contoh saja. Kalau kita jadi Yesus, yang lain percaya, Thomas tidak percaya. Lalu Yesus datang. Apa yang kita buat pada Thomas? Tapi Yesus tidak marah. Amin. Yesus menerima dia. Yesus justru meneguhkan iman Thomas. Karena apa? Ini hati Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kita. Bilang amin. Supaya apa? Waktu Tuhan pulihkan kita, kita bisa mengasihi dia dengan segenap hati. Ini tujuannya. Dia mengasihi kita dulu supaya kita bisa mengasihi dia. Karena waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ini bukan percuma. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 bilang begini. Apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hanya orang-orang yang taat kepada Tuhan yang akan, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan taat kepada dia. Jangan lupa ini. Nah, bagian-bagian terakhir kita akan lihat bagaimana waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tepi Danau Galilea. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Kita baca ayat-ayat ini. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3 sama-sama. 1 2 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Apa yang terjadi? Yesus sudah mati, Yesus bangkit, tapi Yesus tidak ada bersama mereka secara fisik. Apa yang murid-murid buat? Kembali ke kehidupan lama. Kembali jadi penjala ikan.
Tuhan sudah panggil mereka 3,5 tahun sebelumnya. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekarang kembali lagi tangkap ikan. Dapat atau tidak? Tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Saya sengaja taruh di slide di PowerPoint. Kalau kita berbalik dari Tuhan, kalau kita mundur dari Tuhan, kita baca saja ini. 1, 2, 3. Kapanpun kita berbalik dari Tuhan mengikuti kehendak kita, sesungguhnya kita sedang menuju kesia-siaan dan kehancuran. Tetapi ketika kita berbalik dan datang pada Tuhan, kita sedang masuk dalam berkat dan kehidupan yang berarti. Sama-sama bilang amin. Makanya kita sering dengar kan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, bahkan hamba Tuhan full timer. Tapi suatu ketika berubah pikiran, tinggalkan pelayanan, kembali ke hidup yang lama, kembali berbisnis, nol semua. Bangkrut. Tidak ada sisa. Lalu kita ada di dalam jalurnya Tuhan, lalu kita mau berbalik, mau kembali ke kehidupan yang lama, kita tidak akan dapat apa-apa. Bilang amin. Ini peringatan Tuhan bagi kita. Tuhan sudah tebus kita, amin. Kita dulu semua hancur, masa lalu hancur. Kita dulu orang berdosa. Tapi kalau Tuhan sudah ampuni, kalau Tuhan sudah pulihkan kita, mari kita pakai kesempatan kedua ini untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 21 yang berikutnya, ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tadi kita sudah lihat di bagian-bagian sebelumnya. Kenapa mereka tidak tahu, kenapa tidak kenal Yesus? Tidak percaya. Dan ini mereka juga masih belum mengenal Yesus. Ayatnya yang kelima. Apa? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Yesus tidak datang marah-marah. Yesus tidak datang lalu Yesus bilang begini, beta bilang apa 3,5 tahun lalu? Turun cepat. Tuhan tidak seperti itu. Kalau kita mungkin bisa seperti itu. Tapi Tuhan bilang, kakak sayang dong. Kalau orang Kupang tuh, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan untuk murid-murid juga ramai. Iya toh? Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau murid-murid persis kayak kita. Murid-murid jawab apa? Tidak ada. Yesus menanyakan keadaan mereka. Adakah kamu memiliki lauk pauk? Tuhan tidak sindir, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak olok mereka, tetapi Tuhan memperhatikan kebutuhan mendasar mereka. Amin, saudara. Tuhan peduli. Tuhan tahu hari itu bukan bagian mereka untuk ditegur, untuk dengar firman yang berat. Hari itu adalah bagian mereka makan dulu. Semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Akibat dari dosa membuat kita betul-betul sudah hancur-hancuran. Dan Tuhan ingin memperhatikan keadaan kita hari ini. Hari ini Tuhan, saudara catat ini, Tuhan mempedulikan setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan mempedulikan bahkan sampai setiap kebutuhan kita yang terkecil, yang mendetail, yang mendasar. Tuhan peduli. Tuhan bertanya kepada kita, kalau pada murid-murid, adakah kamu punya lauk pauk? Hari ini Tuhan tanya pada kita, bagaimana keadaan keluargamu? Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaan pelayananmu? Bagaimana keadaan hatimu? Bagaimana bisnismu? Karena Tuhan mau memberkati kita di posisi di mana kita berada. Katakan bilang amin. Dan Dia Allah yang Maha tahu. Saya tanya pada Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu atau tidak dapat ikan? Tahu.
Tapi Yesus tanya. Artinya apa? Tuhan mau pengakuan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau kita mengaku, sampaikan pada Tuhan. Jangan bikin diri, kalau bahasa Kupang kan, jangan bikin diriku kuat. Berdoa, terbuka pada Tuhan. Waktu kita berdoa, kita akan terima damai sejahtera dari Tuhan. Waktu kita berdoa, kita akan semakin dikuatkan. Bilang haleluya. Tuhan tanya pada kita, bagaimana keadaanmu hari ini? Saudara jawab langsung pada Tuhan. Ayatnya yang ke-6, Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, ingat ini, ketaatan kita pada Tuhan akan membuat kepercayaan kita semakin bertumbuh. Ketaatan kita pada Tuhan akan membuat iman kita semakin kuat. Dan ini ini berhubungan. Jadi ini terus menerus berkelanjutan. Waktu kita taat, kita semakin bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, kita akan semakin taat. Amin. Mereka taat. Mereka buang jala ke sebelah kanan. Dan mereka dapat ikan atau tidak? Dapat ikan. Waktu kita taat pada Tuhan, berkat dan mujizat akan Tuhan nyatakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan, sama-sama baca. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Siapa murid yang dikasihi Yesus itu? Yohanes. Yohanes menyadari bahwa itu Yesus. Lalu dia sampaikan pada Petrus. Saudara ingat ini. Orang yang mengasihi Tuhan akan lebih cepat menyadari kehadiran Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan peka, lebih peka terhadap teguran Tuhan dalam hidupnya. Waktu mereka dengar firman Tuhan, mereka akan peka. Ini untuk saya, bukan untuk dia. Yohanes cepat. Karena Yohanes mengasihi Tuhan. Kenapa Yohanes mengasihi Tuhan? Yohanes tidak sombongkan kasihnya pada Yesus. Waktu perjamuan malam terakhir, Petrus bilang apa? Tuhan, biar dong semua kesetinggal Tuhan. Beta tidak akan kesetinggal Tuhan. Beta akan mati buat Tuhan. Tuhan bilang apa? Peu. Ayam belum berkokok 3 kali. Lusu berkokok 3 kali. Maksudnya tanda kutip, lusu menyangkal 3 kali. Yohanes malam itu buat apa? Dia bersandar di dada Yesus. Dia bersandar pada kasih Yesus. Sehingga dia menjadi orang yang sangat-sangat mengasihi Yesus. Kasih kita pada Tuhan itu kan naik turun. Amin. Tapi kasih Tuhan kepada kita stabil. Konstan. Terus menerus sama. Bilang amin dulu. Dan ini yang saya percaya dampak kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita akan lebih peka terhadap suara Tuhan. Kita akan lebih peka terhadap tanda dari Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita akan taat dan tulus melayani Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi simpel, sekarang kita tahu. Kalau hari ini kita belum sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan, artinya kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan mau pulihkan kita, supaya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti apa mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara jatuh cinta, saudara pasti tahu bagaimana waktu engkau mencintai pasanganmu. Amin. Dan Tuhan mau kita mencintai dia dengan luar biasa seperti ini. Bagian terakhir sebelum kita berdoa. Haleluya. Betul-betul ini penutup. Kita lihat ayatnya yang ke-15. Kita skip beberapa ayat. Di dalam ayat 15. Sesudah mereka makan, apa yang Yesus katakan? Yohanes 21 ayat 15, ayat terakhir, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi, kali ini
spesifik kepada Petrus. Petrus yang pernah menyangkali Yesus 3 kali. Petrus inner circle Tuhan, selalu dibawa kemana-mana, yang dekat intim dengan Tuhan. Tapi dia melukai hati Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pada Petrus? Tuhan tidak marah, Tuhan tidak benci Petrus. Sama-sama katakan, Tuhan tidak marah Petrus. Tuhan tidak benci Petrus. Tapi Tuhan justru menanyakan komitmen Petrus. Amin. Tuhan bilang apa? Simon, anak Yohanes. Tuhan tidak sebut Petrus. Tuhan panggil apa? Simon. Petrus atau Kefas itu kan gelar, nama, karena Petrus punya iman, punya keteguhan yang kuat kepada Tuhan. Waktu dia katakan, engkau Mesias, anak Allah, Yesus bilang apa? Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi itu nama Petrus, itu nama yang berarti kuat, strong, leader. Amin. Tapi hari itu, Petrus tidak menjadi Petrus. Hari itu Petrus kehilangan keteguhannya. Makanya Tuhan panggil dia dengan nama sebelumnya. Nama aslinya Simon. Simon itu artinya apa? Ada yang masih ingat? Ayo, ini CCA kecil nih. Apa arti nama Simon? Karena kan ketong kupang kadang baganggu tuh kalau ketawa-ketawa omong orang, Simon satu nih. Simon itu apa? Batu kecil ya. Simon. Tuhan panggilnya Simon. Petrus menyangkali Tuhan, tapi Tuhan tidak marah, Tuhan tidak benci. Amin. Kita hari ini, kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kalau kita merenungkan diri kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyadari, ternyata saya pun tidak lebih baik dari Simon. Kita mungkin berpikir, Petrus murid Tuhan, tetapi parah nih, menyangkal Yesus. Saudara, coba kita renungkan hidup kita. Berapa kali kita menyangkali Tuhan, tanda kutip, menyangkal Yesus melalui perbuatan kita. Kita tahu bahwa kita harus hidup kudus, tetapi kita justru melanggar firman Allah. Kita menyangkali Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak boleh tipu nih, tidak boleh korupsi, tidak boleh makan uang yang bukan bagian kita, tapi kita sangkali, kita lakukan. Masing-masing kita hari-hari ini, kalau kita introspeksi diri kita, kita temukan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi ingat, tetap ingat ini, simpan ini di dalam hati pikiran kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sama-sama katakan, Tuhan mengasihiku. Tuhan menerima kita apa adanya hari ini. Tuhan ingin mengampuni kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Kenapa kita bisa setia pada Tuhan? Kita hanya bisa mengasihi kalau kita tahu bahwa diri kita sudah dikasihi. Makanya Yohanes katakan itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu apa? Mengasihi kita. Saudara, seringkali kita tidak percaya pada Tuhan. Seringkali kita bahkan tidak percaya pada diri sendiri. Tetapi sadarkah kita bahwa Tuhan percaya pada kita? Amin. Sadarkah engkau bahwa Tuhan percaya pada dirimu? Tuhan percaya pada Anda. Kita tidak percaya diri kita. Kita tidak percaya Tuhan. Tuhan percaya kita. Buktinya apa? Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa hidup kita bisa dipulihkan. Tuhan tahu masih ada pengharapan untuk masa depan kita. Masih ada pengharapan untuk keluarga kita. Masih ada pengharapan untuk tubuh jasmani kita hari ini. Mari percaya pada Tuhan. Yesus tanya berapa kali? 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Dan 3 kali juga
Yesus bertanya kepada Petrus. Karena apa? Yesus ingin Simon atau Petrus ini membaharui komitmennya. Sama-sama bilang amin. Tuhan mau dia membaharui komitmennya. Dan apa yang terjadi? Petrus akui dia mengasihi Tuhan. Walaupun belum sempurna. Hari ini Tuhan tidak tuntut kita sempurna mengasihi dia. Saudara harus memberikan nyawa, mati, jadi martir di Arab Saudi atau di Afghanistan, bukan. Tapi Tuhan mau kita ambil komitmen. Tuhan bertanya pada kita hari ini. Siapa ya? Vira, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tanya pada siapa lagi? Yanto, apakah engkau mengasihi aku? Alvin, siapa lagi? Ferry, Stephen, apakah engkau mengasihi aku? Saudara bisa jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tidak sempurna, tapi Tuhan mau kita mengasihi dia. Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari pemain musik bisa maju ke depan dan kita akan berdoa. Apa yang terjadi sesudah murid-murid dipulihkan? Dari hati yang tidak percaya, mereka menjadi percaya penuh kepada Tuhan. Dari hati yang sebelumnya tawar, bingung, kembali mengasihi Tuhan dengan menyala-nyala. Petrus yang pernah menyangkali Yesus, Tuhan pakai Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2. Berapa orang bertobat Bapak Ibu Saudara? Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dalam khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat. Petrus yang sama. Murid-murid yang lain, yang lari, yang mereka yang tangkap ikan lagi di Yohanes 21. Mereka semua melayani Tuhan dengan setia. Berikan nyawa, mati untuk Tuhan. Kecuali kita tahu Yohanes, dia mati di usia tua di pembuangan di Pulau Patmos. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Waktu kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, waktu kita kembali percaya penuh kepada kuasa Tuhan, beriman pada Yesus, dan ketika kita melihat kasih Yesus yang besar dan mengasihi dia dengan sepenuh hati kita, Tuhan akan memakai kehidupan kita sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Sesudah Tuhan pulihkan kita, percayalah kita akan menghasilkan buah pertobatan. Ada banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan. Akan ada banyak anak-anak rohani, murid-murid yang baru yang kita bisa bimbing untuk bertumbuh secara rohani. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan bisa pakai murid-murid, Tuhan bisa pakai kita juga pada saat hari ini yang mengikuti ibadah ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Katakan, takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari angkat dua tangan kita, katakan, kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Oh, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada, oh, bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sambil keyboardis terus memainkan lagu ini yang paling utama kita harus alami. Sebelum Tuhan memberkati keluarga, sebelum Tuhan mengangkat kita ke level iman yang lebih tinggi, sebelum pekerjaan tanggung jawab yang lebih besar kita terima, sebelum rencana Tuhan yang mulia digenapi dalam hidup kita, kita harus dipulihkan terlebih dahulu. Kita tidak bisa bangga dan merasa diri lebih baik. Tuhan, murid-murid tidak percaya. Kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, banyak kali kita tidak percaya. Kita khawatir. Kita fokus kepada masalah kita. Kita fokus pada pergumulan keluarga kita. Kita protes dengan Tuhan. Kita protes dengan jalan Tuhan yang kita alami sampai hari ini. Tuhan katakan seperti ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak perlu melihat akhir karir kita seperti apa. Kita tidak perlu melihat bagaimana 10 tahun yang akan datang, keluarga kita, pelayanan kita. Bagian kita apa? Percaya saja, taat, setia kepada Tuhan. Saya katakan ini karena saudara lihat, kalau saya ada di tempat ini, karena saya mau percaya bahwa Dia yang berjanji, Dia Tuhan yang setia untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita hancur hari ini, kalau kita tawar hati, Tuhan ingin pulihkan hidup kita, Tuhan ingin pulihkan hati kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi Petrus, Dia mengasihi Yohanes, Dia mengasihi Thomas, Maria. Meskipun mereka berbuat salah, kita pernah salah, tapi Tuhan sanggup pulihkan hidup kita. Dan ketika Tuhan sudah pulihkan kita, percayalah saudara, kita tidak perlu cari-cari muka terhadap orang. Kita tidak perlu kejar berkat, kejar promosi. Tuhan yang akan angkat kita. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dan orang-orang yang berjalan sendiri andalkan kekuatan mereka. Saudara yang mau andalkan Tuhan, mari angkat dua tangan kita. Haleluya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami terima hari ini di dalam ibadah bersama-sama di Aperon Ministry. Tuhan, kami mau alami kuasa kebangkitan Kristus. Kami mau alami kuasa Paskah ini, bahwa Tuhan sanggup memulihkan hati kami dari keraguan, ketidakpercayaan, menjadi orang-orang yang penuh Roh Kudus,
yang percaya penuh teguh, dan menjadi orang-orang yang bahkan rela berikan nyawa bagi Tuhan karena iman kami yang teguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong kami juga yang mungkin tawar hati, kami yang takut, kami yang mungkin merasa bersalah, terintimidasi oleh kuasa iblis apapun itu. Kami percaya bahwa kami dicintai oleh Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat masa depan kami, dan Kau tidak akan meninggalkan kami untuk hancur oleh karena keadaan kami, oleh masalah kami pada hari ini. Di dalam Tuhan kami percaya ada pengampunan, ada pemulihan, ada kasih karunia. Tuhan pulihkan setiap kami, dan Tuhan pakai kami agar kami menjadi Petrus-Petrus di 2022. Kami menjadi hamba-hamba Allah yang melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Kami mempermuliakan Tuhan. Semua yang sakit hari ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ikut ibadah di tempat ini maupun yang ikut ibadah online, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, kuasa kesembuhan Allah Yehova Rafa itu memulihkan dan menjamah kami secara sempurna in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diterpa badai, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Setiap hamba-hamba Tuhan juga yang melayani, Tuhan pakai, Tuhan memberkati dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka yang bergumul untuk ekonomi, untuk kecukupan keluarga mereka, untuk mungkin bisnis dagang mereka, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mereka juga ya Tuhan yang bergumul untuk keturunan, apapun pergumulan kami mungkin tidak sebutkan mendetail satu persatu, tapi Engkau Allah Maha Tahu, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa kami tepat pada waktumu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa, kami perkatakan berkat Tuhan buat bangsa kami, buat Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan, pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, jajaran kementerian, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, sampai ke pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok. Tuhan memberkati setiap pemimpin kami, pemerintah-pemerintah yang ada. Hikmat, urapan, otoritas, kuasa Tuhan mengalir melalui kehidupan mereka. Dan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bangkit bersama dengan Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Dan semua yang terbaik Tuhan nyatakan buat Indonesia, Tuhan nyatakan buat Nusa Tenggara Timur, Tuhan nyatakan buat Kota Kupang dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, kami percaya kami terima berkat yang luar biasa. Mari tadahkan tangan kita. Diberkatilah pribadi-pribadi, diberkatilah setiap keluarga-keluarga yang ada, diberkatilah pelayanan, pekerjaan, usaha dagang, perjalanan, rancangan-rancangan rencana dari jemaat Tuhan untuk hari-hari depan mereka. Diberkatilah setiap apapun yang menjadi tugas tanggung jawab yang kami kerjakan. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam Ulangan 28, semua hal yang terbaik yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang takut akan Dia tercurah bagi setiap kami saat hari ini, besok, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Kami terima berkat yang istimewa ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.